Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Lutfitasari, NIM 2307019001. Saya mahasiswa Matematika semester 4 kelas C. Nah, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang interpolasi metode numerik. Nah, di interpolasi pengertiannya yaitu interpolasi ialah proses pencarian dan penghitungan pada nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik itu mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan ataupun didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Interpolasi digunakan mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik, atau kata lain yaitu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Dan cara menentukan harga fungsi f di titik x elemen x0, xn dengan menggunakan fungsi dari seluruh atau sebagian titik-titik yang diketahui x0, x1, titik-titik xn. Nah, teknik umum yang digunakan yaitu satu, membentuk polinomial berderajat kurang dari n yang mempunyai harga fungsi di titik-titik yang diketahui sama dengan polinomial interpolasi. Nah, yang kedua yaitu masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Itu adalah teknik umum yang sering digunakan. Nah, dan di sini interpolasi ada beberapa, dan saya ingin membahas tentang interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. Nah, yang pertama yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear yaitu cara mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linear. Interpolasi linear merupakan metode untuk menentukan suatu nilai fungsi persamaan linear berdasarkan hukum kesebandingan. Nah, di sini sudah ada rumus interpolasi linear menggunakan grafik sehingga dapat lebih jelas kita menentukan titik x1, x2, x, y1, y2 dan y. Nah, dan di sini ada y plus y1 sama dengan dalam kurung x min x1 per x2 min x1 dikali y2 min y1, atau x sama dengan x1 dalam kurung y min y1 per y2 min y1 dikali x2 min x1. Nah, seperti itu rumus dari interpolasi linear. Mungkin ada beberapa rumus yang lebih memudahkan kita. Nah, ini di sini ada salah satu contoh soal dari interpolasi linear. Diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik A yaitu titik 3,4 dan koordinat titik B 15,10 pada suatu sistem koordinat X dan Y. Garis AB berpotongan dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 9 di titik C. Tentukan koordinat dari titik C. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa mencari sebuah titik yang sudah diketahui titiknya gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui titik A, titik dan titik B. Karena interpolasi linear menggunakan dua titik ya. Jadi sudah diketahui titik A dan titik B.
penyelesaian, yaitu kita cari dulu X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 4, X2 sama dengan 15, Y2 sama dengan 10, dan X sama dengan 9. Nah, dan di sini sudah juga digambarkan tadi titik A 3,4 dan titik B 15,10. Nah, kita cari titik koordinat dari titik C. Nah, seperti itu. Tadi X sudah diketahui. Nah, di sini sudah ada caranya. Y sama dengan Y1 plus X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Nah, kita tinggal masukkan tadi titik-titik yang sudah diketahui. Y sama dengan 4 ditambah 9 min 3 per 15 kurang 3 dan dikali 10 min 4. Nah, jawabannya Y-nya jadi 7. Jadi titik koordinat titik C kan antara garis Y dan X. Jadi koordinat titik C adalah X-nya tadi sudah diketahui 10. Nah, Y-nya 7. Jadi titik koordinat titik C adalah 10,7. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan membahas tentang interpolasi kuadrat. Nah, interpolasi kuadrat seringkali interpolasi linear tidak memuaskan karena kebanyakan fungsi interpolasi tidak linear. Interpolasi kuadrat diperkirakan nilai suatu titik dengan menganggap fungsi dapat didekati dan dengan fungsi kuadrat. Interpolasi kuadrat dipakai untuk mencari titik-titik antara 3 buah titik. Nah, jadi interpolasi linear tadi menggunakan 2 titik dan sekarang interpolasi kuadrat menggunakan 3 titik. Nah, contoh umumnya yaitu P1 dalam kurung X1, Y1, P2 X2, Y2, dan P3 X3, Y3. Dengan memakai pendekatan fungsi kuadrat dan bentuk umumnya sini sudah diketahui, F2 dalam kurung X sama dengan BO plus B1 dalam kurung X min X1 plus B2 dalam kurung X min X1 plus B2 dalam kurung X1 min X1 X min X1 dan dalam kurung X min X2, di mana BO merupakan F X1 dan B1 merupakan di sini ada lagi rumus F X1 min F X2 per X2 min X1. F2 sama dengan BO plus B1 dalam kurung X3 min X1 plus B2 dalam kurung X3 min X1 dikali X3 min X2, di mana BO sama dengan F X1 B1 sama dengan F X2 min F X1 per X2 min X1. Nah, B2 sama dengan ini ada pecahan lagi ya, F X3 per min F X2 dibagi X3 min X2 dikurangi F X2 min F X1 per X2 min X1 dan tadi dibagi lagi X3 min X1. Nah, di sini bisa dikatakan rumus dari interpolasi kuadrat. Dan selanjutnya interpolasi kuadrat ya, contoh soalnya. Tentukan nilai in 2 menggunakan polinomial algebra 2 atau interpolasi kuadrat jika diketahui nilai in 1 sama dengan 0, in 4 sama dengan 1,386 2944 dan in 6 sama dengan 1,7917595. Nah, tentukan juga error relatifnya jika diketahui nilai eksak dari in 2 sama dengan 0,693
4718. Nah, solusinya kita diketahui dulu. Diketahui Y sama dengan in X. X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan Fx1 sama dengan 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan Fx2 sama dengan 4 sama dengan 1,3862944 dan X3 sama dengan 6 dan 3 sama dengan Fx3 sama dengan 6 sama 6. Nah, diketahui 1,79159175995. Dan selanjutnya dapat dihitung BO sama dengan Fx1 sama dengan 0 dan B1-nya tadi kita sudah menggunakan rumus yang tadi Fx2 min X Fx1 per X2 min X1. Nah, tinggal kita masukkan saja 1,3862944 dikurangi 0 per 4 min 1. Nah, jadi diketemunya 0,428098813. Nah, yang kita tadi sudah menggunakan rumus yang B1, selanjutnya kita menggunakan rumus B2. Fx3 min Fx2 dikurang per X3 min X2 dikurangi Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Nah, hasilnya tadi dibagi dengan X3 min X1. Nah, kita tinggal masukkan saja 1,7917595 dikurangi 1,3862944 dibagi 2 dikurangi lagi 1,3862944 dikurangi 0 per 3. Nah, hasilnya tadi dibagi lagi dengan 5. Nah, diketahui sudah ketemu B2 sama dengan min 0,051873166. Jadi fungsi pendekatan nilai X in X menggunakan interpolasi kuadrat adalah F2X sama dengan 0 plus 0,46209813 dikali X min 1. X tadi sudah diketahui 2 kurangi 0,051873111 dikali X min 1 dikali X min 4. Nah, X nya tadi sudah diketahui 2. Nah, kita tinggal masukkan saja X nya tadi sama dengan jadi sudah diketahui atau mendapatkan hasil 0,56584436. Nah, errornya yaitu 0,6934718 dikurangi 0,56584436 dibagi 0,6934718 dikali 100%. Nah, sudah diketahui jawabannya yaitu 18,4%. Nah, seperti ini tadi sudah diketahui soalnya dan juga error relatifnya sudah diketahui sama dengan 18,4%. Dan sekian penjelasan dan presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.